Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifi Ihsanuddin dari kelas Penjas 2C NPM 1921911112. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah dokumen yang dibuat untuk menjadi petunjuk dan arahan kemana pendidikan akan dibawa, dan pola pendidikan seperti apa yang hendak diterapkan dan dianggap cocok dan tepat dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan. Di Indonesia dan di berbagai negara, kurikulum dapat dibuat pemerintah dengan memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat terkini. Meski demikian, kurikulum dibuat tidak lepas dari pengaruh latar belakang dan keadaan sejarah suatu negara. Dengan demikian, pengembangan kurikulum pada setiap negara tidak akan pernah sama, disebabkan oleh latar belakang sejarah, budaya, dan politik, serta aspek-aspek lain yang memang berbeda. Kurikulum yang bersifat statis, kurikulum akan mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dibuat berangkat dari kebutuhan peserta didik, menunjukkan bagaimana pentingnya kurikulum, kebutuhan siswa di masa kini dan masa yang akan datang harus termuat dalam sebuah kurikulum. Aliran progresisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ronald Seidel menyatakan bahwa kurikulum sekolah adalah isi dan proses formal maupun non-formal mengantarkan peserta didik memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Peserta didik mengalami perkembangan keterampilan, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Caswell dan Campbell menyatakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh anak-anak di bawah panduan guru. Penulis pun berpendapat meski kurikulum modern telah diperkenalkan, masih banyak proses pembelajaran mengesampingkan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, guru, sekolah, dan pemerintah, seolah lebih mengharapkan angka kelulusan yang berurusan dengan aspek kognitif dibandingkan keterampilan serta peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Banyak sekolah didirikan semata untuk membantu peserta didik dalam memperoleh ijazah tanpa mengindahkan bagaimana keharusan sebagai sebuah proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi kreativitas pengajar. Pembelajaran yang memiliki motivasi tinggi
motivasi tinggi ditunjang dengan mengajar yang mampu memfasilitasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreativitas guru, akan peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.